ingin menegaskan bahwa kami ini serius ya. Jadi kami ini tidak hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami mengajukan uji materi ke MK ini adalah demi seluruh rakyat Indonesia agar tidak ada lagi nanti yang dikriminalisasi. Jadi artinya kita ini juga insya Allah ya kita tidak berjuang sendirian, kami tidak, tapi kami bersama-sama dengan rakyat Indonesia. Hikmahnya nanti akan diterima oleh rakyat Indonesia, tidak ada orang yang kemudian ditersangkakan atau mudah dipidana dengan pasal-pasal yang baru 433, 434 atau di Undang-Undang ITE 27 pasal 28 dan juga pasal 32, 30 sesuai dengan keterangan ahli. Oke, kita lanjutkan ke perbincangan. Sebelum saya ke Mas Heri, sedikit deh ke Bang Refli. Tadi kan juga sempat menyinggung pas off air begitu ya, terkait ternyata ada pasal-pasal yang belum diamandemen. Pasal 32 dan 35. Jadi nah, gini, kenapa ini juga akhirnya diuji di MK? Undang-Undang ITE itu kan seperti dikatakan Habib tadi, sudah diamandemen 2 kali, terakhir dengan tahun 2024. Nah, tetapi pasal 32 ayat 1 atau 32 secara keseluruhan dan pasal 35 itu belum pernah diamandemen. Itu masih tahun 2008. Masih tahun dan 2008. Sebenarnya maksudnya tidak digunakan untuk kasus RRT ini. Itu misalnya kalau pasal 32 merusak dokumen publik atau dokumen milik orang lain. Pengertian merusak itu dokumen aslinya nggak bisa dikenali lagi sehingga merugikan orang dan lain sebagainya. Dalam kasus ini dokumen mana yang dirusak? Kan kalau misalnya yang diteliti Dian Sadi masih ada. Kalau yang diteliti fotokopi ijazah Jokowi yang di Bareskrim masih ada. Tidak rusak begitu tidak ya. Rusak. Pasal 35 yang lebih aneh lagi. Pasal 35 itu mengedit dokumen yang tidak asli atau tidak otentik seolah-olah menjadi otentik. Lah kalau Roy Suryo kan malah bilang Dr. Tifa dan Rismon ini dokumen aslinya justru ya. Ini dokumen ini tidak asli. 99,9% palsu. Mana ada bilang dia otentik. Kalau dia kemudian dikenakan pasal 35 berarti dia aparatnya Pak Jokowi. Iya. Kan dia begitu pegang yang otentiknya kan, gitu kan logikanya. Jadi yang tidak asli dari Pak Jokowi lalu kemudian diedit oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon. Harus konsisten ya, harus konsisten. Jadi diedit oleh mereka bertiga lalu kemudian menjadi otentik. Kan nggak benar secara logika. Yang tidak benar secara logika dan ceto welo-welo kata orang Jawa, ini dipaksakan untuk digunakan. Makanya kita mau ngadu sekali lagi kepada DPR bahwa penyidik Polda Metro Jaya sudah melakukan abuse of power. Karena itu sebagai rakyat kita mau mengadu kepada wakil rakyat. Mumpung ada Habib di sini sebagai ketua Komisi 3. Silakan Bang Ketua Komisi, silakan. Jadi gini ya, kalau siapapun ya, apalagi posisi penyelenggara hukum ya, ingin mengkriminalisasi orang lain, itu bisa pakai pasal apa saja. Bisa pakai pasal 27, 28 tadi Undang-Undang ITE, bisa pakai pasal macam-macam. Makanya ya kita rubah, kita insert nilai dualistis tadi dalam hukum pidana kita. Menilai sebuah perbuatan itu bukan hanya melihat terjadinya perbuatan. Misalnya dia mengedit dokumen, lalu kena pasal berapa? 38 dan 32 yang disebut Bang Refli tadi. Kita harus dalami niatnya apa, tuduhannya apa gitu loh. Misalnya taruhlah terbukti perbuatannya ya, taruhlah perbuatannya terbukti. Itu maksudnya seperti apa? Apakah sama dengan maksud yang diatur dalam undang-undang? Nah itu kan didalami menurut pasal 36 KUHP yang baru. Unsur kesengajaan itu harus mutlak terpenuhi. Kecuali kayak undang-undang lalu lintas itu kan alpa ya, tapi dimasukkan dalam unsur pasalnya. Jadi nggak bisa sembarangan dengan kalau kita berhukum dengan KUHP yang baru ya, dengan mengacu ke pasal 36 itu nggak bisa. Orang dipidana hanya gara-gara terbukti melakukan sebuah perbuatan yang dilarang, nggak bisa. Harus didalami konteksnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa. Nah itu yang menurut saya ya, setiap orang yang melakukan penelitian, yang melakukan penyampaian pendapat, yang menyampaikan ekspresinya, nggak perlu khawatir lah sekarang dengan KUHP yang baru ya. Kita kawal nanti sama-sama, nggak perlu khawatir. Karena sudah ada hal yang revolusioner yang berubah. Kalau dulu ya sekadar ini kayak Ahmad Dhani, sekadar memforward Twitter sudah cek lagi maksudnya apa, dia memforward postingan Twitter ya. Kalau sekarang nggak bisa. Pasal 36 itu kita ya melihat sebuah perbuatan pidana itu
bukan hanya terjadinya peristiwa, tapi konteksnya apa, niatnya apa, tujuannya apa. Terlebih lagi, kita bicara pidana yang ada kaitannya dengan ujaran, saya bilang tadi, ya. Apalagi ujaran itu selalu multi interpretatif. Tapi kalau yang hal-hal teknis tetap saja, ya, edit mengedit dan lain sebagainya. Apa maksudnya gitu loh? Apakah benar-benar terbukti mengedit untuk kepentingan yang dilarang di Undang-Undang ITE? Apakah sama seperti itu? Oke Bang Habib, satu hal. Artinya begini Bang ya, Komisi Hukum DPR sebagai wakil rakyat menangkap positif juga ya adanya gugatan terhadap KUHP baru Undang-Undang ITE yang diajukan oleh Bang Refli dan kawan-kawan ini begitu di MK. Ya, bagus saja, silakan, bagus. Ya namanya hak warga negara mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi ke senior saya, ke Bang Refli, ya kan kalau soal RDPU itu gampang Bang. Ya kita sampaikan ke rapat internal diterima beres gitu kan ya. Tapi namanya penyerapan aspirasi Bang Refli, saya pikir kita maksimal Bang. Ya, perubahan KUHP, perubahan KUHP dari yang lama ke yang baru, diantaranya juga tentu kita ini menampung apa yang disampaikan oleh teman-teman seperti Bang Refli dan lain-lain yang banyak memberikan masukan gitu kan. Dan faktanya kan ini udah jalan. Kita nggak banyak nggak banyak gaduh, tapi sudah banyak lah Bang ya. Insya Allah sudah mulai banyak ya aspirasi rekan-rekan kita masukkan dalam aturan-aturan hukum kita. Baik, terakhir sedikit. Sebelum ke singkat saja. DPR itu tidak hanya fungsi legislasi ya, membuat undang-undang, tapi juga fungsi pengawasan. Nah, saatnya setelah KUHP dan KUHP baru diundangkan, lakukan pengawasan terhadap praktiknya, termasuk juga kasus ijazah ini. Itu dia. Makanya terima kita. Kan fungsinya kan legislasi, kontrol juga di situ. Iya, pengawasan. Terakhir Mas Heri, ini kalau Anda melihat tadi ada beberapa pasal yang belum diamandemen, kemudian penerapan oleh aparat penegak hukum seperti apa? Ya, ini yang harusnya didorong dalam sidang di MK nanti ya, lebih kepada adresat atau tujuan dari satu pembentukan undang-undang itu, khususnya satu pasal apa. Termasuk norma misalnya masalah tentang definisi operasional itu kan harus tidak debatable, karena bisa saja pandangan terhadap satu kasus itu tergantung pada perspektif masing-masing. Nah, ini yang menjadi sulit gitu. Nilainya ingin mencapai keadilan, baik sekali, tapi ketika ada hal yang kemudian dianggap masih rancu di sana, akhirnya perdebatannya bukan substansi, tapi akhirnya perdebatan masalah definisi operasional terlebih dahulu. Maksudnya ini menguras tenaga, biaya, dan waktu, sehingga asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan juga nggak tercapai. Apalagi kita bicara di KUHP yang baru kan ada keadaan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Nah, seharusnya semangatnya ditarik ke sana begitu ya. Dan di KUHP yang baru ini sudah di pasal 235, Bang Refli, kan ada alat bukti yang baru yang dimasukkan adalah bukti elektronik. Nah, ini linear dengan apa yang diajukan oleh Bang Refli dan kawan-kawan tadi kan, bahwa termasuk bisa juga mungkin menguji di KUHP-nya tadi, apakah bukti elektronik yang dimaksud dengan memanipulasi, menambah, mengurangi itu masuk dalam case yang sedang dihadapi oleh Bang Roy Suryo tadi. Dan mudah-mudahan happy ending lah sebelum Lebaran ya. Harapannya seperti itu ya. Kita nantikan bagaimana keputusan dari MK nantinya, apakah ini ditolak atau memang ditolak dulu? Apakah ini diterima? Apakah ini diterima? Diterima sebagian atau ditolak, begitu kan pilihannya Bang ya. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir pagi hari ini. Bang Heri terima kasih, Bang Heri terima kasih. Ketua Komisi 3 Bang Habibur Rahman terima kasih atas waktu Anda pagi ini. Thank you Bang.